Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah catatan atau informasi keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Nah, laporan keuangan ini biasanya periodenya 1 kuartal atau 1 tahun. Kuartal itu terdiri dari 3 bulan. Nah, laporan keuangan ini memiliki 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui perusahaan tersebut itu pada waktu itu mengalami kerugian atau keuntungan. Ini adalah laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, laporan laba rugi perusahaan jasa ini memiliki ciri yaitu tidak mencantumkan harga pokok penjualan atau HPP karena tidak menjual barang, melainkan layanan. Nah, pendapatan ini diperoleh dari jasa yang diberikan. Jadi kalau perusahaan jasa itu kita tidak menjual barang tapi melayani itu gitu. Jadi ini adalah contoh laporan laba rugi dari perusahaan PT XL Aksiata Tbk. Di sini mereka hanya menyantumkan biaya-biaya operasional seperti biaya sewa, biaya listrik, terus biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan dagang pokoknya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, laporan laba rugi perusahaan dagang adalah laporan laba rugi yang berisi pendapatan, penjualan, terus penjualan, harga pokok penjualan, pembelian, beban penjualan, dan serta laba bersih. Nah, perbedaannya yaitu pada laporan laba rugi perusahaan dagang ini ada akun persediaan yang biasanya ditaruh di atas. Nah, itu yang membedakan dengan perusahaan jasa. Karena mereka kan ini fokusnya untuk mendapatkan keuntungan, ini mereka kan menjual barang ya. Jadi tentu saja pada akun sediaan barang dagang. Ini adalah contoh laporan keuangan pada perusahaan PT Pitra Pinastika Santika Tbk. Ini MPMX Honda itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manufaktur. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur ini berisi pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, persediaan barang baku, persediaan BDP, biaya overhead pabrik, dan laba bersih. Nah, akun-akun ini yang membedakan laporan laba rugi perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur, dagang manufaktur juga, yaitu ada persediaan barang baku gitu, persediaan BDP. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi dari PT Sentra Food Indonesia Tbk. Mau jelasin sedikit tentang manufaktur. Nah, manufaktur ini adalah perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari mereka yang memproduksi barang terlebih dahulu, kemudian juga menjualnya. Bukan, jadi beda kayak jasa sama dagang yang kalau jasa ini fokus ke layanan, terus dagang ini fokus ke menjual aja. Nah, kalau manufaktur ini juga memproduksi. Mereka juga memproduksi, terus mereka juga menjual. Jadi itulah perbedaannya. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini juga dikenal sebagai laporan perubahan ekuitas, yaitu sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal dari pemilik perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi untuk perubahan modal pemilik ini dijelaskan di laporan perubahan modal. Laporan yang pertama adalah laporan perubahan modal perusahaan jasa. Laporan perubahan modal perusahaan jasa ini berisi modal awal dari pemilik, terus laba rugi usaha, terus kalau ada prive itu penarikan pribadi pemilik ini ditaruh di laporan perubahan ekuitas, terus yang terakhir adalah modal akhir pemilik. Selanjutnya adalah perusahaan dagang. Maaf.
Ini adalah laporan perumahan modal dari PT Excel Aksiata Tbk. Terlihat di sini ada laba rugi, terus ada modal akhir, tapi di sini tidak ada price. Apa ya? Selanjutnya adalah laporan perubahan modal dari perusahaan dagang, yaitu berisi modal awal dari pemilik, laba rugi usaha, price, dan modal akhir pemilik. Nah, sebenarnya ini nggak beda jauh, cuman mungkin kalau ada investasi tambahan dari pemilik ini juga bisa dimasukkan di laporan perubahan modal investasi, terus kayak saham, gitu-gitu guys. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal dari perusahaan manufaktur. Laporan perusahaan manufaktur ini berisi modal awal dari pemilik sama ya, terus laba ditahan, itu sebenarnya sama sih. Terus dividen pemilik kayak yang dijelaskan tadi gitu, saham, terus investasi, terus ada laba atau rugi usaha, price, dan modal akhir dari pemilik. Benar. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menjelaskan tentang posisi aset dan ekuitas. Nah, aset ini di sini dibedakan menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap itu contohnya kayak kendaraan, peralatan, pokoknya yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Terus laporan. Terus kalau aset lancar itu kayak utang, kas, gitu. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Laporan posisi keuangan perusahaan jasa ini berisi akun-akun yang dibuat dalam akuntansi perusahaan jasa. Nah, contohnya itu kayak bagian aset tadi yang udah jelaskan ini kayak piutang, kas, terus peralatan, perlengkapan. Terus kalau di bagian ekuitas ini ada utang bank, utang jangka panjang. Utang bank itu termasuk utang jangka panjang ya. Terus ada modal akhir pemilik. Ini adalah contoh uh, laporan posisi keuangan PT Ekstraksi Tbk. Ini ada kas kan, piutang, terus aset tidak lancar. Ini tidak sampai gambarnya kan panjang, jadi saya akan taruh di sebelahnya. Lanjut aja ya. Terus selanjutnya adalah laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Nah, ini berisi akun-akun yang dimuat dalam akuntansi perusahaan dagang. Contohnya kayak kurang lebih sama sih sama perusahaan jasa. Ini mungkin yang ada tambahan itu kayak persediaan barang dagang gitu-gitu. Pokoknya yang dimuat dalam akun-akun perusahaan dagang. Selanjutnya adalah ini, laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur. Nah, ini juga kurang lebih sama. Terus yang membedakan adalah adanya harga pokok penjualan, itu HPP. Seperti persediaan barang baku, persediaan BDP, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang digunakan untuk melihat jalannya aktivitas dari akun kas dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan arus kas ini ada 3 bagian, yaitu tiga aktivitas maksudnya, maaf, yaitu laporan arus kas dari aktivitas operasional, laporan arus kas dari aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, laporan arus kas perusahaan jasa terdiri dari pendapatan melalui tunai pelanggan, terus beban-beban usaha, pembelian peralatan, kendaraan, dan modal awal, serta price dari pemilik. Selanjutnya adalah laporan arus kas dari perusahaan dagang. Oh iya, saya mau menjelaskan lagi, laporan arus kas ini adalah kan laporan yang menjelaskan tentang aktivitas kas. Jadi kayak melalui pembayaran tunai, terus pelunasan piutang, pokoknya yang ada uangnya gitu loh, yang tidak berupa utang maksudnya, maaf. Kayak pendapatan. Selanjutnya adalah laporan arus kas perusahaan dagang.
terdiri dari penerimaan tunai diperoleh dari penjualan barang yang telah dibeli, ya seperti yang tadi, pokoknya pembeliannya itu secara tunai, cash, nggak boleh dari utang. Utang kalau dia beli utang customer-nya, jadi kita nggak boleh masukin ke laporan arus kas. Tuh, maaf ya kalau belibet. Juga termasuk HPP dan beban operasional perusahaan. Nah, beban operasional perusahaan ini yaitu beban-beban yang ada seperti kalau di dagang ya, itu mungkin beban angkut, terus beban pembelian itu. Terus kalau perusahaan dagang ini pendapatan diperoleh dari penjualan barang yang telah dibeli. Nah, termasuk HPP untuk mencatat arus kas ini juga termasuk. Selanjutnya adalah laporan arus kas perusahaan manufaktur. Laporan arus kas perusahaan manufaktur ini mencakup pendapatan dari penjualan barang secara tunai, persediaan barang, pembayaran biaya operasional, dan gaji karyawan langsung dan tidak langsung. Ini adalah contoh, ya Allah maaf saja saya tidak menjelaskan satu-satu tentang gambarnya. Ini adalah contoh perusahaan Sentra Food Indonesia. Ini termasuk perusahaan manufaktur. Jadi kita nggak lama-lama terus masuk kesimpulan aja. Jadi perbedaan dari setiap perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ini terdapat dari yang pertama, sumber pendapatan utama. Nah, sudah jelas sekali ya perbedaan antara ketiga bidang perusahaan ini seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk pada sumber pendapatannya. Nah, jika pada perusahaan jasa, maka pendapatan ini diperoleh dari layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Layanan gitu. Lalu untuk dagang ini pendapatan diperoleh dari penjualan barang dagang kepada pembeli. Jadi kita ini hanya menjual barang, tidak memproduksi barang. Nah, baru yang manufaktur ini mendapatkan pendapatan utama dari penjualan produk serta melalui proses produksi. Nah, jadi sebelumnya ini mereka memproduksi barang tersebut, kemudian diolah, terus kemudian baru dijual, baru dapat pendapatannya tadi. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan yang terletak pada biaya operasional. Biaya atau beban itu sama. Kalau pada perusahaan jasa ini biayanya ini kayak biaya sewa, terus biaya listrik, terus biaya ya dan sebagainya lah. Nah, kalau di perusahaan dagang dan manufaktur ini ada tambah-tambahan. Kalau beban-beban ini tentu saja lebih banyak ya biayanya. Seperti biaya angkut penjualan itu ada di dagang kan. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung. Terus biaya overhead pabrik itu di manufaktur. Terus biaya penyusunan aset tetap ini ada di keduanya ya. Dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir adalah komponen laporan keuangan. Nah, komponen-komponen pada laporan keuangan di setiap perusahaan itu saja berbeda, apalagi kayak perusahaan jasa, dagang, manufaktur itu kan udah jelas beda ya. Kalau pada perusahaan jasa, komponen yang ada dalam laporan ini dapat dikatakan lebih sederhana daripada perusahaan dagang dan manufaktur. Udah kayak lebih gampang karena akunnya itu tidak ada persediaan tadi, terus ada barang jadi, terus biaya tenaga kerja itu jasa ini lebih sederhana. Terus karena tentu saja perusahaan jasa ini tidak memiliki harga pokok penjualan dan harga pokok produksi yang ada di manufaktur dalam laporannya. Sekian presentasi dari saya tentang analisis laporan keuangan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang tidak bisa dipahami. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.